Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum memberikan isyarat kepada anak kecil, sang anaknya, agar diam atau mendekat ke arahnya dalam kondisi masih sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya sampai kematian menjemput kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya berbicara dalam sholat ini termasuk larangan dalam sholat. Bahkan sebagian ulama menjadikan ini sebagai pembatal sholat. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, serta yang lainnya. Dari sahabat Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kunna natakallamu fis salati. Dahulu kami itu berbicara dalam salat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fis salati. Seseorang di antara kami itu biasa berbicara dengan temannya yang ada di sisinya dalam kondisi salat. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 238, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman yang artinya, dan berdirilah kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tenang, yaitu tenang tidak berbicara dan tenang dalam gerakan. Fa'umirna bisukuti wa nuhina anil kalami. Maka kami pun diperintah untuk diam, sekaligus kami dilarang untuk berbicara. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hukum asal dalam sholat, yaitu tenang, tidak berbicara, demikian pula tidak banyak gerakan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak berbicara maksudnya tidak berbicara dengan sesuatu yang di luar bacaan sholat, dan tidak banyak bergerak, yaitu tidak bergerak dari selain gerakan-gerakan sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja apabila dibutuhkan untuk bergerak, lebih-lebih memberikan isyarat yang memiliki maslahat. Seperti dalam kasus yang ditanyakan ini adalah memberikan isyarat kepada anak kecilnya agar diam atau mendekat kepadanya.
maka ini dibolehkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan isyarat dalam kondisi beliau sholat. Bahkan beliau pun sempat menoleh sebentar ke arah objek yang akan diberikan isyarat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Abu Daud serta yang lainnya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu pernah merasakan sakit yang berat, sakit yang parah. Fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Maka kami pun sholat di belakang beliau dalam kondisi beliau duduk. Faltafata ilaina. Lalu beliau pun menoleh ke arah kami. Fara'ana qiyaman. Maka beliau melihat kami dalam kondisi berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami agar kami duduk. Demikian. Hadis riwayat Muslim serta yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jika dibutuhkan untuk melakukan gerakan di luar sholat seperti menoleh, seperti memberikan isyarat, maka ini dibolehkan. Bahkan ini pernah dilakukan oleh teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dibolehkan untuk memberikan isyarat kepada anak kecil kita agar dia diam atau agar dia mendekat kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kewajiban nafkah untuk istri yang dicerai. Apakah masih ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang dicerai? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kondisi istri yang dicerai, maka ini ada beberapa keadaannya. Yang pertama adalah istri yang dicerai tersebut telah selesai dari masa iddahnya. Maka ketahuilah, sepakat para ulama dengan status ijma bahwasanya wanita yang dicerai yang sudah selesai masa iddahnya, maka itu tidak lagi terhitung istri, sehingga tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya berdasarkan ijma para ulama. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah wanita yang dicerai tersebut itu masih dalam masa iddah dari talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Maka para ulama mereka menyatakan wajibnya untuk memberi nafkah kepada wanita yang ditalak dalam masa iddah dari talak raj'i, karena sesungguhnya wanita tersebut masih disebut dengan istri, sehingga ia masih berhak untuk mendapatkan hak nafkah, baik itu nafkah
berupa tempat tinggal, begitu juga nafkah berupa pangannya, yaitu makanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 1, "Wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna." Janganlah kalian mengeluarkan mereka, yaitu para istri yang ditalak, dari rumah-rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar. Allah Subhanahu wa taala melarang para suami yang mentalak istri untuk mengeluarkan mereka dari rumah karena ada potensi untuk rujuk dan mereka masih berstatus istri, sehingga wajib, berdasarkan ayat ini, wajib bagi para suami untuk masih memberikan nafkah tempat tinggal, begitu juga nafkah makanan dan minuman tentunya. Kondisi yang ketiga adalah wanita yang ditalak tersebut itu dengan talak 3, sudah sampai talak 3. Maka ini disebut dengan talak bainunah, talak bain, bainunah kubra. Maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang kewajiban memberikan nafkah kepada wanita yang ditalak dengan kondisi telah sampai talak 3. Ulama mazhab Hanafi berpendapat masih ada kewajiban memberikan nafkah kepada wanita tersebut. Adapun pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, pendapat yang kedua, yang mengatakan tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan nafkah, demikian pula tempat tinggal bagi wanita yang telah ditalak dengan talak 3. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan tentang wanita yang ditalak dengan talak 3, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laisa laha suqna wala nafaqata. Tidak ada baginya laisa laha suqna wala nafaqah. Tidak ada baginya hak tempat tinggal, begitu juga tidak ada baginya hak nafkah. Kecuali bagi wanita yang ditalak dengan kondisi talak 3, telah sampai talak 3, namun dalam keadaan dia hamil, maka wanita tersebut wajib untuk mendapatkan nafkahnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 6. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila mereka itu dalam kondisi hamil, maka berilah nafkah kepada mereka sampai melahirkan. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum membahas atau membicarakan seseorang terkait dengan kinerjanya di dalam sebuah pekerjaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan
petunjuknya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas jalan kebenaran sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Membicarakan seseorang terkait dengan sesuatu yang tidak disukainya, ini disebut dengan ghibah. Tentunya ini merupakan dosa, bahkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun perlu diketahui ghibah walaupun dia dilarang, namun dibolehkan bila di sana ada maslahat yang besar. Di antara maslahat tersebut adalah terkait dengan maslahat orang lain. Beberapa dalil menunjukkan pengecualian ghibah yang hukumnya menjadi boleh. Seperti ketika seorang sahabat wanita radhiyallahu anha, yaitu yang bernama Fatimah, bertanya kepada Nabi SAW tentang dua sahabat yang melamarnya, Abu Jaham demikian pula sahabat yang lainnya. Lalu Rasulullah menyebutkan tentang kedua sahabat itu. Yang pertama adalah Abu Jaham, yang kedua adalah Muawiyah. Rasulullah menyebutkan tentang kejelekan Muawiyah, yang dia adalah laki-laki yang pelit. Adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya, demikian. Lalu Rasulullah memerintahkannya untuk menikah dengan Usamah. Rasulullah menyebutkan kejelekan dua sahabat ini karena untuk maslahat wanita yang bertanya itu. Bahkan Rasul mengarahkan kepada yang lainnya dalam hadis yang sahih. Dalam kasus yang lain, Rasulullah SAW itu pernah mendapatkan pengaduan dari Hindun terkait dengan perilaku suaminya, itu Abu Sufyan, yang begitu pelit, yang tidak memberikan nafkah yang mencukupi bagi dirinya dan anaknya. Maka Rasul mengatakan kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Demikian. Rasulullah tidak melarang dan tidak menegur Hindun yang menceritakan keburukan suaminya, padahal itu adalah ghibah. Dan Rasulullah SAW pernah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau SAW bersabda, "Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu." Orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang sementara dia mampu, maka itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan sanksi hukuman baginya. Menghalalkan kehormatan maksudnya adalah membolehkan, ya, boleh untuk menceritakan tentang aibnya, di mana dia suka untuk menunda-nunda pembayaran hutang, yang fungsinya adalah untuk kemaslahatan orang lain agar orang lain tidak mendapatkan keburukan dan kedoliman dari orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang ini. Demikian. Dan ini juga merupakan bentuk menahan orang tersebut dari berbuat keburukan di waktu berikutnya ketika dibeberkan dan diberitahu tentang keburukannya kepada pihak lain, sehingga orang lain tidak memberikan hutang atau piutang kepadanya. Demikian.
Demikianlah, ghibah itu hukum asalnya adalah haram, namun dibolehkan apabila memang memiliki maslahat besar. Apabila sebuah tempat pekerjaan membutuhkan untuk evaluasi, untuk kebagusan ya kinerja dari pekerjaan yang ada di tempat itu, maka tidak mengapa untuk membicarakan seseorang, bahkan sebagian kejelekannya, namun hanya terbatas pada seputar kinerja, tidak terkait dengan urusan pribadi, tidak terkait dengan aib-aib yang sifatnya di luar dari urusan pekerjaan. Demikian. Jadi boleh untuk membicarakan ya terkait dengan ya kekurangan di dalam pekerjaan itu saja, tidak lebih daripada itu. Karena ini terkait dengan maslahat ya pekerjaan tersebut. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camp.U. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camp.U kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camp.U berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.